Halo, selamat pagi, selamat siang para pemirsa. Kembali bersama saya, Warta Kampus, yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan dengan berita-berita terkini seputar dunia pendidikan dan mahasiswa. Bersama saya, Muhammad Adnan Mabubi, kita akan mengupas tuntas berbagai isu hangat langsung dari tengah-tengah peristiwa. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan perdana pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, kita akan membahas hal-hal yang sangat relevan dengan situasi saat ini. Topik utama kita adalah demonstrasi yang sedang terjadi di gedung DPR RI. Kita tidak hanya akan melaporkan apa yang terjadi, tapi juga mendalami alasan di baliknya, serta perspektif dari berbagai pihak yang terlibat. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membekali kita semua dengan kemampuan dasar jurnalistik investigasi, agar kita bisa menjadi mata dan telinga yang krisis di tengah lautan informasi. Mari kita manfaatkan waktu 5 menit ini untuk memulai perjalanan kita menjadi jurnalis yang profesional dan bertanggung jawab. Baik, pada pertemuan pertama, dosen memperkenalkan konsep dasar investigasi, etika jurnalistik, dan pentingnya verifikasi fakta. Mahasiswa diajak untuk berpikir kritis dan skeptis terhadap informasi yang mereka terima. Mereka juga akan belajar cara mewawancarai narasumber, mencari data dari berbagai sumber, dan menulis laporan yang akurat. Terdapat beberapa persyaratan untuk mata kuliah ini yang berfokus pada praktik langsung. Setiap mahasiswa diwajibkan memiliki kamera ataupun smartphone dengan kualitas video dan audio yang memadai. Selain itu, mereka juga perlu mempersiapkan aplikasi perekam suara dan buku catatan untuk wawancara. Cara main perkuliahan ini sangat efektif. Dosen menekankan pembelajaran ini dengan berbasis kasus, di mana setiap mahasiswa akan diberi kasus atau isu aktual untuk diinvestigasikan. Proses ini dimulai dari tahap perencanaan, riset, wawancara, hingga penulisan laporan akhir. Mahasiswa akan bekerja secara individu maupun tim, dan setiap hasil pekerjaan akan dipresentasikan di depan kelas untuk dikritik dan didiskusikan. Di tengah dimulainya perkuliahan ini, isu nasional yang hangat adalah demonstran besar-besaran di gedung DPR RI. Aksi ini dipicu oleh kebijakan yang menuai kontroversi, yaitu rencana kenaikan tunjangan DPR. Para demonstran yang terdiri dari mahasiswa, buruh, dan berbagai elemen masyarakat lainnya menuntut agar kebijakan tersebut dibatalkan karena dianggap tidak memiliki empati di tengah kondisi rakyat saat ini. Aksi protes ini sangat berujung ricuh di beberapa titik-titik tertentu, bahkan meluas ke jalur tol dan stasiun KRL. Menanggapi tuntutan massa, sejumlah pimpinan partai politik telah mengambil tindak tegas. Beberapa DPR yang dianggap memicu kontroversi dinonaktifkan dari jabatannya. Selain itu, Presiden juga mendesak DPR untuk membatalkan kebijakan yang menuai kritik dan memerintahkan aparat untuk bertindak transparan dalam menangani demonstrasi ini. Insiden kekerasan dan jatuhnya korban jiwa dalam demonstrasi ini juga menjadi sorotan utama, memicu tuntutan untuk diinvestigasikan lebih lanjut. Dalam diskusi kelas, teman-teman mahasiswa memberikan beragam masukan. Ada yang berpendapat bahwa pemberitaan demonstrasi ini harus lebih mendalam, tidak hanya berfokus pada kericuhan, tetapi juga mengupas tuntas alasan dibalik tuntutan massa dan latar belakang kebijakan yang dipermasalahkan. Mahasiswa lain menyoroti pentingnya verifikasi foto maupun video yang tersebar di media sosial untuk menghindari hoaks yang dapat memperkeruh suasana. Diskusi ini menunjukkan antusiasme mahasiswa dalam mengaplikasikan teori reportase langsung kepada isu-isu aktual yang terjadi di sekitar mereka. Mengenai opini mereka, sebagian mahasiswa berpendapat demonstrasi ini adalah bentuk nyata dari partisipasi aktif masyarakat dalam demonstrasi. Mereka melihat aksi ini sebagai cara menguji efektivitas demokrasi di Indonesia saat ini. Namun, ada juga yang menyampaikan kekhawatiran tentang potensi demonstrasi ditunggangi oleh pihak-pihak anarkis yang bisa merusak fasilitas, yang bisa merusak tujuan mulia dari aksi tersebut.
Dampak dari demonstrasi ini tidak hanya terlihat dari kerugian fisik seperti rusaknya fasilitas umum dan properti negara, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi. Aksi ini telah memicu kekhawatiran di kalangan investor dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi saat ini. Namun, di sisi lain, demonstrasi ini juga berhasil memaksa para pemangku kebijakan untuk membuka ruang dialog dan mempertimbangkan kembali kebijakan yang tidak populis. Baik, perkembangan terkini menunjukkan respons dari pihak DPR dan pemerintah. Namun, tuntutan masyarakat masih terus bergema. Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya peran media dan jurnalisme investigasi dalam pengawalan isu-isu publik dan memastikan akuntabilitas para wakil rakyat. Saya Muhammad Adnan Mubi melaporkan pada siang hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa kembali.